warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan. Materi ini ada dalam buku kamu ya, IPA kelas 8 bab 4. Kita akan membahas tentang nutrisi. Sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 dan ayat 66. Ya, jadi di sini Allah telah menciptakan binatang ternak untuk kita. Nah, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya ciptaan Allah itu. Ya, misalnya dari dagingnya sebagai sumber nutrisi atau dari susu yang dihasilkan oleh binatang ternak itu. Pada saat kita makan, kita tidak hanya mementingkan unsur kenyang saja, tetapi kita juga harus memikirkan unsur gizi yang ada dalam makanan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan nutrisi atau gizi? Yaitu merupakan sumber energi bagi tubuh, di mana nutrisi ini banyak berfungsi, antara lain mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, berlangsungnya fungsi normal jaringan atau organ tubuh. Makanan yang kita makan mengandung 6 jenis nutrisi: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Untuk karbohidrat, protein, dan lemak diperlukan dalam jumlah yang besar. Dan nutrisi ini perlu dicerna terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin merupakan nutrisi yang banyak mengandung karbon. Sedangkan mineral dan air diperlukan dalam jumlah kecil dan langsung bisa diserap oleh tubuh. Nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat, terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Ya, kalau kita makan sehari-hari biasanya sumber karbohidrat kita nasi. 3 jenis karbohidrat, ada gula, pati, dan serat. Gula ini merupakan karbohidrat sederhana, banyak terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan yang karbohidrat kompleks adalah pati dan serat. Pati ini banyak terdapat pada umbi-umbian dan biji-bijian. Sedangkan serat banyak kita temukan pada gandum, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Serat ini banyak mengandung selulosa, di mana selulosa ini dapat kita temukan pada dinding sel tumbuhan. Serat ini tidak bisa dicerna. Karena tidak bisa dicerna, maka dia bukan merupakan sumber energi, tapi dapat membantu proses pencernaan, yaitu melancarkan buang air besar. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Menurut WHO, ada sekitar 260 juta orang di dunia mengidap penyakit ini, atau jika di prosentase sebesar 6%. Penyakit ini disebut dengan silent epidemic. Ini adalah alat pengukur kadar gula dalam darah. Untuk kondisi normal atau dalam kondisi tidak makan mencapai 60-100 mg per desiliter. Dan pada kondisi setelah makan, kadar maksimalnya kurang dari 140 mg per desiliter. Nutrisi yang kedua yaitu lemak. Diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi, di mana lemak ini menyediakan energi 9,3 kilokalori per gram. Fungsinya untuk melarutkan vitamin A, D, E, K, kemudian menyediakan asam lemak esensial. Lemak ini dibagi menjadi 2, ada hewani dan ada nabati. Lemak yang masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna, akan dipecah menjadi senyawa sederhana, menjadi asam lemak dan gliserol.
Berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi lemak jenuh dan tidak jenuh. Lemak tidak jenuh ini jadi dia bentuknya cair pada suhu kamar. Kalau kalian perhatikan, biasanya kita di rumah suka menggoreng menggunakan minyak kelapa sawit yang bentuknya cair. Nah, ini yang dimaksud dengan lemak tak jenuh. Kemudian lemak jenuh, lemak yang padat pada suhu kamar. Kalian perhatikan di sekitar kita ada margarin, butter. Nah, ini ya yang termasuk ke dalam lemak jenuh. Kemudian protein, ini juga merupakan penghasil energi. Ya, fungsinya pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi. Protein sama dengan lemak, jadi ada hewani, ada nabati. Unsur-unsur dalam protein ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Kalian bisa lihat ini semua dalam buku kalian IPA kelas 8 ya. Kemudian vitamin. Vitamin ini dibutuhkan dalam tubuh kita dengan jumlah yang kecil. Meskipun dalam jumlah yang kecil atau sedikit, vitamin ini memegang peranan yang penting, yaitu berfungsi mengatur fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Dibagi menjadi dua macam, larut dalam air dan larut dalam lemak. Nah, tabel ini juga dapat kalian temukan di buku IPA kelas 8, ya, jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Kemudian mineral. Ada 14 jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Ini dia. Fungsi mineral untuk pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit sama dengan vitamin, tapi fungsinya sangat vital. Nah, tabel ini juga kamu bisa lihat di buku IPA kelas 8 ya. Yang terakhir yaitu air. Tubuh manusia itu mengandung kurang lebih 72% air. Atau organ-organ tertentu mengandung seperti ini ya persentase airnya. Fungsi air yaitu pembentukan sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi, membantu proses pencernaan, pelumas dan bantalan, media transportasi, media pengeluaran sisa metabolisme. Kita membutuhkan air 2 liter per hari atau sekitar 8 gelas per hari. Ya, demikian tadi materi dari saya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan dikomunikasikan di WA group atau bisa japri. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, yaitu organ sistem pencernaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.